Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk saat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Saat bagian, untuk tema kita hari ini, Kevin sudah menentukan tema. Temanya adalah walau kini ada sebuah jarak antara kau dan dia, atau mungkin juga hubungannya lagi diem, atau mungkin juga kamu sama dia nggak tahu kabarnya dia. Kita akan ungkap sebuah rahasia yang mungkin bisa kita lihat bersama-sama dari diri dia. Walau kini ada jarak dan juga diam. Apakah ada rahasia yang terungkap atau tidak? Kita akan cek bersama-sama. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Walau kini ada sebuah jarak dan juga diam. Apakah ada sebuah rahasia yang terungkap jelas dari diri dia? Jika ini adalah tema kamu ya sahabat kebahagiaan, jika ini adalah tema kamu, jika ini adalah realita dalam kehidupan kamu bersama diri dia, meskipun kini ada sebuah jarak dan juga diam, kita akan cek apakah ada sebuah rahasia yang terungkap dari dia kepada sahabat bagian. Oke, walau ada sebuah jarak, atau mungkin juga hubungan yang diam, atau mungkin juga hubungan yang tidak memberikan sebuah kabar, apakah ada sebuah rahasia yang terungkap jelas? Kita akan cek bersama-sama. Untuk kartu yang pertama, kartunya adalah sahabat bagian. Kartunya sepertinya tentang sebuah ketakutan, tentang sebuah rasa kecewa. Jika dia tidak mengabari kamu, jika dia tidak memberikan sebuah kedekatan kepada sahabat kebahagiaan, ternyata ada sesuatu hal yang dia takutkan kepada sahabat kebahagiaan. Orang ini cemas, mungkin dia menutupi sebuah hubungan sesuatu dengan kamu, atau mungkin juga ada sesuatu hal yang berkaitan dari masalah janji. Entah itu janji tentang hutang, entah itu janji tentang hal apapun. Sehingga ketika dia memberikan sebuah jarak dan ketika dia diam sama kamu, artinya dia tuh takut sama kamu. Kalimat oracle-nya adalah ketakutan, tuduhan, dan kecemasan. Dia takut sama kamu dan dia juga takut dituduh sesuatu dari kamu. Karena orang ini gak mau dinilai. Orang ini gak mau, istilahnya adalah ditanya-tanya banyak hal sama kamu. Ya, dia memberikan jarak semacam ini memang sengaja menghindari kamu. Dia diam semacam ini kepada kamu memang sengaja, karena dia gak mau diganggu. Mungkin ini adalah bentuk dari bagaimana kalian mengendalikan diri dalam ego, dalam emosi kalian, tentang sesuatu hal yang kalian pikirkan selama ini yang tak terungkapkan dari isi hati kalian. Sehingga kalian melihat di sini dari tema kita yang ada sebuah jarak, yang hubungannya diam. Dia memang sengaja melakukan ini semua karena dia takut. Dia takut sama kamu. Kalau orang takut pasti ada sesuatu hal yang disembunyikan kan. Dan dia sedang menyembunyikan sesuatu dari kamu. Apakah dia menyembunyikan sebuah hubungan alternatif lainnya, atau mungkin juga dia menyembunyikan bahwa diri dia gak sanggup untuk jalan sama kamu, tapi gak bisa ngomong sama kamu, sehingga apa hubungannya menggantung. Tapi kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk kartu yang selanjutnya adalah blank. Oke, saat bagian buta, ketidaktahuan, dan kosong. Ya, blank di sini tentang ketidaktahuannya dia bagaimana cara menyelesaikan sebuah solusi dari sebuah permasalahan. Ketika seseorang memberikan sebuah jarak yang cukup panjang saat kebahagiaan dan juga diam tanpa ada sebuah kata-kata, artinya dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan kalian. Dia bukan tipe orang yang bisa diandalkan untuk bisa menemukan sebuah solusi. Artinya dia bukan orang yang perlu kamu andalkan untuk menyelesaikan ini semua dari caranya dia. Kalau kamu berharap banyak sama dia, ya percuma saat kebahagiaan. Karena energinya dia di sini blank, buta, ketidaktahuan, dan juga kosong. Kalau orang kosong tidak bisa
punya inisiatif untuk menyelesaikan semacam ini, dan justru memilih untuk diam atau memilih untuk silent treatment saat kebahagiaan, itu artinya dia bukanlah seseorang yang dewasa untuk bertanggung jawab dalam ranah cinta. Jadi kalau misalkan kamu kayak ngerasa bahwa kenapa sih aku kepikiran dia terus, kenapa sih aku kayak ngerasa ketarik terus sama energinya dia, itu adalah bentuk dari rasa penasaran kamu terhadap diri dia, yang pada dasarnya sumbernya dari harapan kamu. Kamu berharap bahwa dia bisa menyelesaikan ini semua, tapi kenyataannya nggak ada saat bagian. Bahkan di sini dia takut sama kamu, dia merasa bahwa diri dia tidak tahu harus berbuat apa kepada kamu dan ngeblank begitu saja. Artinya mungkin kamu bukan menjadi fokus utama dalam pemikirannya. Ya, walaupun bacaannya Kevin di sini mungkin tidak sesuai dengan harapan kamu, tapi Kevin membacakan apa yang muncul dari kartu ini ya sahabat bagian, sehingga tidak dibuat-buat yang seolah-olah kamu itu kayak ngerasa dicintai banget sama diri dia, dia kayak mohon-mohon mengemis cinta banget sama kamu. Enggak. Terkadang kita juga harus melihat realita di dalam sebuah hubungan. Ya, yang namanya sebuah hubungan ya sahabat bagian, komunikasi itu menyumbang sebuah komponen yang sangat penting banget. Komunikasi itu menyumbang fondasi yang cukup besar. Antara 75%, bahkan dari 70 sampai 90%, komunikasi itu adalah fondasi utama dalam sebuah hubungan. Lalu sebuah kejujuran. Kejujuran itu juga sama, memiliki poin yang cukup besar, antara 80 sampai dengan 90%. Kalau orang ini tidak pernah memberikan sebuah kejujuran pada kamu dan tidak memberikan komunikasi yang intim sama kamu, artinya dia tidak memiliki sebuah pondasi yang kuat dalam sebuah hubungan kepada salah satu bagian. Karena orang ini tidak tahu. Jadi kalau bergerak ke kamu itu ngikutin apa? Hanya ngikutin gairah semata saja saat bagian. Kalian ingatkan komponen cinta yang selalu Kevin sampaikan kepada saat bagian, ada 3: gairah, keintiman, dan juga komitmen. Nah, ketika dia keintiman saja dalam ranah penyelesaian permasalahan, dari ranah komunikasi, dari ranah kejujuran, keintiman ini tidak tercipta. Tapi dia sering datang lagi sama kamu, datang lagi sama kamu. Dia membawa apa? Yang pasti dia membawa sebuah gairah kepada saat kebahagiaan. Ya, istilah kasarnya adalah kalau dia sange datang ke kamu. Istilah kasarnya ya saat kebahagiaan, nanti kalian salah persepsi lagi. Dan komitmen itu adalah penstabil. Ya, yang namanya sebuah hubungan tentunya harus ada sebuah kesepakatan antara kau dan diri dia. Kalau sebuah hubungan tidak ada sebuah kesepakatan, kalian cuma jalan-jalani aja tanpa ada sebuah kompromi, tanpa ada sebuah ketegasan, maka yang terjadi adalah hubungan yang sangat sekali rentan terhadap masalah-masalah semacam ini. Karena pondasi di dalam sebuah hubungan kalian itu seakan-akan tuh gampang sekali rapuh dan gampang sekali roboh, karena tidak ada faktor-faktor untuk mempertahankan ini semua dalam ranah keintiman saat kebahagiaan. Dan untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah indifferent, acuh berpaling dan juga ketidakpastian saat kebahagiaan. Ini yang terjadi antara hubungan semacam ini dengan diri dia, ketidakpastian. Seperti yang Kevin sebutkan tadi, bahwa hubungan semacam ini memang rawan sekali digantungkan. Ketika dia memberikan sebuah jarak kepada kamu dan jaraknya cukup lama, dan ketika diam sama kamu dan tidak memberikan sebuah kabar apapun, artinya adalah ketidakpastiannya dia. Sama dengan penjelasannya Kevin yang mengatakan bahwa orang ini tidak bisa menjaga keintiman dengan kamu, justru ketika dia datang hanya membawa sebuah gairah semata saja. Karena dia ngerasa bahwa dia cuek sama kamu, dia memberikan perilaku semacam ini adalah bentuk dari diri dia yang sebenarnya kurang bisa jujur terhadap emosional. Ketika kamu berharap terus sama dia, maka kamu paling banyak dirugikan. Ya, cinta memang butuh kesadaran yang tinggi saat bagian untuk bisa merasakan bahwa dia sebenarnya punya minat nggak sih sama kamu, dia sebenarnya masih tertarik nggak sih sama kamu. Kartu indifferent di sini tentang rasanya diri dia kepada kamu yang terkadang berubah-ubah, mengindikasi bahwa ketidakmampuannya dia dalam berkomitmen dengan sahabat kebahagiaan. Maka jangan sampai kekuatan cinta kamu yang besar ini hanya diberikan sama dia. Kamu mau sesayang apapun kamu sama dia, kamu juga harus lihat kondisinya. Kamu juga harus lihat realitanya. Pembacaan ini mungkin membuat kamu merasa denial jika dia tidak seperti itu dan lain sebagainya. Tapi jika ini adalah kasus kamu dan kamu melihat situasinya, melihat realitanya yang sebenarnya seperti apa, dia memberikan jarak yang cukup lama, dia diam semacam ini, tapi kadang datang sama kamu dan kemudian ngulangin lagi.
artinya adalah ketidakpastian sahabat bagian. Kalau kita ngejalan sebuah hubungan dalam ranah ketidakpastian, kita tetap bertahan. Kita tidak peduli terhadap perasaan kita, terhadap realitanya. Maka menerima kenyataan itu penting banget di dalam sebuah hubungan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah follow saat bagian. Walau kini dia ada sebuah jarak dan diam, tapi dia masih ngikutin kamu dan lihat perkembangan kamu. Dia masih suka ngintip-ngintip kamu saat bagian, yang membuat kamu bertanya apakah dia masih penasaran sama kamu atau tidak. Apakah dia masih ada indikasi untuk berubah menjadi versi terbaiknya atau tidak. Mungkin itu adalah harapan kamu, tapi realitanya apa, bagaimana dengan diri dia? Dia selalu berpaling dari kamu, memberikan sebuah ketidakpastian. Dan bahkan Kevin melihat orang ini takut ke kamu. Artinya dia menutupi sesuatu. Bisa jadi dia menutupi sebuah hubungan alternatif dengan orang lain. Kalau kamu masih bertanya apakah ada seorang selain aku, mungkin kamu tahu dia orangnya kayak gini. Tapi jika dia tidak bisa setia sama kamu, jangan dipertahankan sahabat bagian. Buat apa? Ketiga kartu ini adalah negatif. Kartu tentang ketakutan, kartu tentang ketidaktahuan, kartu tentang sesuatu hal yang tidak pernah memberikan kepastian dan selalu berpaling. Dan di sini dia selalu ngikutin kamu, selalu ngintipin kamu, selalu memantau kamu dari jauh. Walaupun kini ada jarak dan juga sikap diamnya dia, rahasia yang terungkap adalah dia masih ngintipin kamu atau masih mantau kamu saat bagian, untuk melihat dan memastikan bahwa apakah kamu masih mencintai dia atau tidak, ataukah kamu justru nggak bisa move on dari dia. Kalau kamu nggak bisa move on dari diri dia dan dia tahu, yang dimanfaatkan dari dia ke sahabat bagian adalah bagaimana kamu itu bakalan ngikutin semua kemauannya dia. Maka coba lebih peka lagi jika situasinya semacam ini tidak menguntungkan buat kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah love. Oke, satu bagian. Love bombingnya dia itu terkadang cukup aneh ya, yang Kevin lihat. Di sini dia takut sama kamu. Di sini dia nggak tahu harus seperti apa. Di sini dia memberikan ketidakpastian yang terkadang-kadang dia juga sering ngintip-ngintipin kamu, sering mantau kamu, dan setelah membuka sebuah akses komunikasi, kasih love bombing. Kartunya adalah love, cinta, hubungan, dan emosional. Setelah sekian lama memberikan sebuah jarak, dia diam, dia ketemu sama kamu, kasih cinta lagi. Kamu yang mudah memaafkan akhirnya menerima dia dalam cinta ini. Dan kalau kita telusuri, kamu kalau misalnya masih ngikutin energi semacam ini, kamu nggak punya value di sini. Sehingga apa? Dia yang berkuasakan cinta. Ya seakan-akan masalahnya dia adalah tanggung jawabnya kamu. Kenapa? Karena orang ini tahu kelemahan kamu. Kamu adalah orang yang berempati, kamu adalah orang yang mudah sekali memaafkan. Sehingga dia memanfaatkan dari kepolosan hati kamu ini. Ini adalah energinya. Mungkin ini adalah rahasia yang terungkap jelas dari dia kepada saat bagian. Tapi terkait bacaan ini adalah bacaan general. Jangan merasa bahwa alur energi semacam ini tidak kita ambil sebagai kebijaksanaan dalam pola pikir. Kalau misalnya kita nggak bisa bijaksana, nggak bisa ambil pola pikir semacam ini, ya kamu akan sulit punya value dalam sebuah hubungan. Maka dari itu apapun yang terjadi ini bukan meninggikan ego loh, saat bagian, bukan bersikap dingin sama dia atau bersikap dingin kepada siapapun aja yang akan masuk dalam kehidupan kamu. Tapi sebisa mungkin ketika kamu ngejalin hubungan dengan siapapun, kamu harus punya value. Kamu orang yang berharga, kamu punya empati, kamu polos mencintai dengan tulus. Ketika orang mau datang sama kamu, ya dia juga harus bisa terbuka dan juga jujur, agar cinta kasih kamu yang kamu berikan sama dia ini tidak disia-siakan. Karena 3 kartu ini adalah negatif dan 2 kartunya di sini positif. Positifnya apa? Dia memberikan love bombing kepada kamu. Love bombing itu menurut Kevin nggak positif ya, karena itu membuat sesuatu hal yang berlebihan. Dia memberikan sesuatu hal yang berlebihan sama kamu, yang membuat kamu nggak bisa ngelepasin dia. Kenapa? Ketergantungan emosional kamu sama dia adalah berharap dia bisa berubah,
berharap dia bisa berubah di sini, berharap dia bisa memperbaiki. Karena ketika ada jarak, dia terkadang menyesali dan kemudian jalan sama kamu. Tapi setelahnya apa? Ada perubahan nggak? Bahkan di kartu yang kedua adalah blank, ketidaktahuannya dia. Dan di sini juga berpaling. Orang ini rawan berpaling loh saat kebahagiaan. Jadi kalau Kevin lihat apakah dia setia sama kamu nggak? Karena kartu paling tengah ini memiliki makna tentang acuh, berpaling, dan ketidakpastian. Kalian cek sendiri nih kalimat oracle-nya. Kalimat oracle-nya di sini adalah acuh, berpaling, dan ketidakpastian. Jadi dia bisa berpaling kapanpun dari kamu. Kalau kamu masih berharap sama dia, sayangi diri kamu. Sayangi diri kamu. Kamu berharap banget sama dia agar apa? Nggak bisa saat bagian. Karena lama-lama kamu di mata dia nggak punya value. Kamu udah sesayang ini loh sama dia. Ini adalah energinya. Oke. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Ada rahasia yang terungkap jelas dari dia ke kamu atau tidak. Kita akan cek. Karena kartu tengah adalah kartu yang sifatnya adalah berpaling atau hubungan yang mungkin bisa dilibatkan. Ini adalah cinta bersegi-segi dan dia bukan tipikal orang yang bisa diajak untuk bisa kompromi, untuk bisa setia. Maka sebaiknya sebagian coba telaah lagi hubungan ini. Realitanya dengan kamu itu seperti apa? Karena ini adalah bacaan general, bukan bacaan personal ya. Jadi harus bisa dipastikan dengan realita hubungan kamu itu seperti apa. Tapi jika ini bukan bacaan untuk kamu, jangan dipaksakan untuk resonate. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya saat bagian. Bijaksanalah ketika kalian menonton ya. Karena penontonnya Kevin di sini usianya adalah lebih dari 21 tahun ke atas, ratingnya adalah dewasa, sehingga Kevin percaya kalian juga penonton-penonton yang dewasa. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Keadilan saat bagian. Ya. Kamu memang perlu sebuah keadilan di sini. Kamu memang perlu sebuah keadilan di sini. Kalau dia tidak bisa memberikan sebuah keadilan sama kamu selalu yang memulai, kamu selalu yang pertama, dia tidak ada inisiatif. Kapan kamu bisa merasakan sebuah ketenangan dalam sebuah hubungan? Jika hubungan ini tidak pernah membuat kamu tenang, jangan paksakan ngejalin sebuah hubungan. Dan jangan pernah berharap apapun. Ketiga kartu di atas itu adalah kartu negatif. Jadi bisa dipastikan kamu berharap dia untuk apa ini justru membuat kamu tuh kayak selalu menantikan. Lebih baik flow aja, ngalir. Kamu lepaskan. Serahkan ini semua sama Tuhan kamu. Apapun resikonya dia, apapun kehidupannya dia, kamu tidak punya kewajiban untuk memperbaiki dia. Dia udah gede loh saat bagian. Dia bukan anak kamu. Dia bukan anak kecil, dia udah gede. Jadi adilnya di sini adalah bagaimana saat bagian menyederhanakan pikiran kamu. Karena kehidupannya dia bukan tanggung jawab kamu. Mungkin sekalipun ini ada pembacaan bahwa dia suami kamu atau dia istri kamu. Tapi kalau dia nggak bisa berubah-ubah, kamu udah kasih nasihat, kamu sudah kasih banyak hal, tapi nggak berubah-ubah. Ingat, yang namanya seseorang kalau usianya udah 21 tahun ke atas, karakter itu nggak bisa dirubah. Kalau udah watak nggak bisa dirubah. Maka apa yang kamu lakukan? Sederhanakan pikiran kamu. Jika kamu tidak bisa menangani sesuatu hal, jika kamu tidak bisa menyelesaikan hal itu, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Kalau kamu dipaksakan di sini, bebannya itu akhirnya apa jatuhnya sama kamu. Dan ini keadilannya adalah bagaimana saat kebahagiaan memprioritaskan diri kamu dalam cara berpikir. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, kekasih. Ya, ini di sini paling banyak adalah dia adalah mungkin adalah pasangan kamu, suami kamu atau istri kamu yang mungkin terkadang berubah drastis banget. Atau mungkin juga ini adalah cinta bersegi-segi kamu. Kenapa? Karena di sini ada kartu kekasih atau the lover dan di sini ada kartu love.
Mungkin ini adalah hubungan yang pada dasarnya dulu momen kamu sama dia itu indah, namun setelah lama itu berubah. Kenapa seperti ini? Bosan saat kebahagiaan. Rahasia yang terungkap dalam hubungan semacam ini, dulu dia sayang banget, tapi sekarang berubah. Itu adalah bentuk dari kebosanannya dia. Kenapa? Karena hubungan di awal itu hanya mengutamakan sebuah gairah, sedangkan gairah itu seperti api yang membutuhkan bahan bakar. Bahan bakar dari api dalam ranah gairah itu sudah habis. Isinya gimana? Cara mengisinya adalah keterbukaan satu sama lain, jujur satu sama lain. Bagaimana kalian terbuka di dalam sebuah hubungan, bagaimana kalian berbicara dari hati ke hati, menciptakan sebuah koneksi. Tapi hal semacam itu mungkin disalahgunakan. Karena apa? Orang ini selalu berpaling dari kamu, sehingga kepercayaan dan kejujuran dalam pondasi cinta itu menjadi runtuh. Karena kejujuran menyumbang 80 sampai dengan 90% di dalam sebuah hubungan. Meskipun dia adalah kekasih kamu saat kebahagiaan, tapi rahasia yang terungkap adalah bosan. Dia bosan sama kamu. Oke, mungkin ini merasa denial lagi. Gak seperti itu, Kevin. Gak seperti itu dan lain sebagainya. Tapi telaah lagi soal kebahagiaan. Dan perlu diingatkan, ini adalah bacaan general. Jadi Kevin membacakan secara general di sini. Kalau dia cinta sama kamu, dia harus konsisten. Kamu pun juga sama. Kalau kamu cinta sama dia, harus konsisten. Tapi ketika berubah, perbaiki. Apa yang salah? Gairah itu ibarat kata api, butuh bahan bakar seperti yang Kevin sebutkan. Makanya ketika ngejalin sebuah hubungan, kamu jangan kemakan love bombing dulu. Cintanya menggebu-gebu. Baru mungkin ini adalah bacaan untuk orang baru hadir, baru kenal di sosial media, bilang sayang, bilang cinta, love bombing banget. Itu bullshit saat kebahagiaan. Ketemu aja belum udah bilang sayang dan lain sebagainya. Cinta itu butuh proses dan butuh realita, butuh kenyataan. Kenapa melekat terus sama dia padahal gak pernah ketemu, kenal di sosial media? Karena kamu hanya menelan mentah-mentah yang namanya love bombing itu. Maka dari itu kesadaran itu penting. Dan banyak sekali korban-korban tentang masalah cinta semacam ini atau love scamming. Kevin sering banget dapat klien, dapatnya love scamming lagi, dapatnya love scamming lagi. Kenapa? Karena rata-rata di orang Indonesia di sini ini terlalu polos dalam mengenal cinta, mudah sekali menerima cinta tanpa ada sebuah pemikiran dan juga proses. Edukasi tentang cinta itu penting. Karena semuanya di dunia ini butuh proses. Bumi ini juga diciptakan, dunia ini diciptakan. Tuhan punya proses untuk menciptakan sebuah dunia, termasuk bumi. Gak mungkin tahu-tahu jadi bumi dihuni oleh makhluk hidup. Ada sebuah prosesnya juga. Ada sebuah ledakan kosmik Big Bang. Kemudian jadilah bumi dan juga bulan. Namun bumi sifatnya masih bara api. Kemudian berproses bermiliar, berjuta-juta tahun, baru ada sebuah kehidupan di situ. Termasuk cinta juga sama, nggak mungkin langsung love bombing. Belum sayang banget sama kamu, belum. Itu bullshit saat kebahagiaan. Karena apa? Ada maksud yang tersembunyi ketika seseorang hanya memberikan love bombing di situ. Dan terlebih misalkan hubungannya baru pertama kali kenal. Kalau mungkin bukan pertama kali kenal saja, kalau sudah kenal pun juga harus melihat prosesnya. Karena cinta itu ada tahapnya. Kalau cinta di awal menggebu-gebu, itu yang dibawa nafsu saat bagian gairah. Maka dari situ, telah lagi dalam menyiasati cinta, agar tidak terjebak di dalam sebuah hubungan yang nantinya menjadi bosan semacam ini, seperti dia. Ini adalah rahasia yang terungkap. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada air ketujuh saat kebahagiaan. Air ketujuh ini memiliki makna tentang sebuah ilusi. Memiliki makna tentang sebuah ilusi atau sebuah mimpi. Ini paling banyak kamu sering mimpiin dia. Tiba-tiba mimpiin dia, kenapa ya? Mimpi ini datangnya dari alam bawah sadar kamu yang naik dalam sebab kepermukaan, yang mengisyaratkan bahwa harapan kamu belum terwujudkan dari dia, terutama dalam perubahannya. Makanya ke bawah mimpi. Apakah dia sering memimpikan kamu?
Kalau mimpi basah ya mungkin saat pembagian. Karena Kevin energi, alur energinya aja dari kartu pertama, kedua, ketiga di atas ini udah negatif. Jadi pasti energinya yang ke bawah di sini juga sama. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, saat bagian tanah ke-9. Terkadang orang ini pasrah, tapi dia melekat sama kamu. Dia melekat sama kamu saat bagian. Karena orang ini mungkin dulu sering bergantung hidup sama kamu. Tapi kalau misalkan udah watak karakternya dia semacam ini, ya mungkin saat bagian kamu harus lebih bisa dewasa ya menyikapi, karena ini udah masuk ke dalam wataknya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, api ketiga. Oke, api ketiga ini adalah hubungan alternatif atau pilihan lain. Artinya api ketiga itu adalah pilihan lain. Dan di sini ada kartu indifferent yang memiliki makna tentang ketidakpastian dan juga berpaling. Lalu di sini ada api ketiga. Jadi bisa dipastikan kalau ini adalah kasus kamu sama dia. Jangan berharap dia bisa setia itu sama kamu. Karena ini pasti sakit banget saat pembagian. Pasti ini sakit banget. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kesatria api itu kan rahasia yang terungkap jelas dari dia ke kamu ketika dia datang sama kamu hanya bawa gairah. Kalian bisa lihat ya simbolnya di sini. Nyidasimah naik kuda berwarna putih dan kemudian ada api yang membakar sebuah hutan, mengindikasi bahwa dia datang sama kamu memang memberikan gairah yang besar banget sama kamu. Ya seakan-akan dia adalah kesatria berkuda, mengendarai kuda putih sebagai bentuk imajinasi cinta yang berkesan bahwa ini adalah emosional yang mendalam, ini adalah cinta secara spiritual, ini adalah koneksi yang kuat. Tapi realitanya apa? Nyakitin. Dan itu bukan masuk ke dalam ranah cinta secara spiritual. Cinta secara spiritual itu nggak semenyakitin ini. Karena cinta secara spiritual itu identik dengan kesadaran. Jadi kalian ubah persepsi kalian. Jika kamu mengatakan dia adalah cinta secara spiritual kamu tapi nyakitin, itu bukan cinta secara spiritual. Orang masuk ke dalam ranah cinta secara spiritual itu berkesadaran, bukan melekat. Dan di sini memang Kevin lihat dan bisa Kevin pastikan dia bukan orang yang setia. Dia bisa mengkhianati kamu kapanpun. Walaupun kini dia ada sebuah jarak dan kepada kamu, walaupun dia terkadang cinta sama kamu atau sayang sama kamu di sini, tapi ini adalah bombingnya dia yang tujuannya adalah membawa sebuah gairah yang besar sama kamu. Ini adalah rahasianya. Maka kamu sahabat bagian jangan terlalu polos dalam hubungan semacam ini. Kamu juga harus punya value agar tidak sesakit ini dan sesering ini kamu melekat sama dia. Berharap pun sama dia percuma sahabat bagian, karena itu udah karakter, udah watak. Jadi sekarang harapannya apa dari kamu? Harapan yang paling bijaksana adalah mencintai diri sendiri. Atau mungkin juga kalian komen di kolom komentar, apa harapan kamu terhadap hubungan semacam ini, dan apa harapan dari sahabat bahagiaan sendiri. Coba kalian komen ya di kolom komentar tentang sebuah harapan dalam hubungan ini. Mudah-mudahan harapan kalian bisa terwujudkan oleh semesta. Apa harapan kalian? Komen ya di kolom komentar berkaitan dalam hubungan semacam ini. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, ada kartu Rider, ada kartu Ship, ada kartu Horse, ada kartu Stroke, dan ada kartu Sun. Saat bagian ini paling banyak hubungan semacam ini. 70% ini bacaan yang mungkin ini adalah hubungan yang sudah menikah ya, atau hubungan suami istri, tapi dia ada yang hilang, ada yang gak berkabar-kabar, LDR dan lain sebagainya. Dan dia selalu berpaling, gak sesetia itu karena memang bosan. Dan selain itu, kalau misalkan ini adalah bukan hubungan suami istri, Kevin melihat
orang ini memang di awal mengejar kamu banget. Tapi setelah ngejalan hubungan dengan kamu cukup lama, kalian tidak punya sebuah komitmen, tidak punya arah tujuan. Akhirnya dia kehilangan arah. Dan kemudian dia datang sama kamu cuma memberikan sebuah harapan-harapan yang sifatnya adalah semu. Kartu host di sini adalah dia mudah sekali menemukan kamu. Orang ini mudah sekali menemukan kamu. Orang ini mudah sekali dapetin hati kamu lagi. Kenapa? Karena kamu terlalu polos mencintai diri dia. Maka dari itu, jika ini adalah bacaan dari tema saat kebahagiaan, tingkatkan value kamu dalam berkesadaran. Karena kamu bukan orang semacam itu yang mudah dipermainkan dalam cinta. Lalu bottom of deck-nya adalah Lily. Oke, dia selalu memberikan hal yang manis kepada kamu dan sifatnya memang manis banget. Lalu di sini adalah Coffin. Coffin ini seperti kartu death ya di dalam kartu tarot, yang memiliki makna tentang pengakhiran di dalam sebuah hubungan, karena hubungan ini memang kalau nggak diputuskan karmanya ini susah. Hubungan kamu masuk ke dalam hubungan karmic relationship. Kalau kesadarannya, nilai spiritual kamu tidak dijaga, ini mau sampai meninggal pun juga akan terus kepikiran dia. Dan di sini ada kartu crossroad. Crossroad ini atau persimpangan ini juga memiliki makna tentang hubungan yang selalu menyimpang, hubungan yang tidak lagi sejalan. Karena apa? Banyak berpalingnya. Jadi bisa mengindikasi bahwa kini dia yang memberikan sebuah jarak dan diam sama kamu. Bukan lagi sebuah cinta yang autentik, tapi justru cinta yang sudah pudar dan mengalami sisi kebosanan kepada kamu. Walaupun ini bacaannya jelek banget, tidak sesuai dengan harapan kamu, tapi Kevin gak suka bacaan yang hanya mendayu-dayu, yang indah-indahnya saja. Itu justru akan menjebak kamu di dalam sebuah hubungan ya. Makanya terkadang penontonnya sedikit. Kenapa? Karena gak mau melihat realitanya, terutama untuk tema cinta yang semacam ini. Tapi Kevin berharap siapapun sahabat bagian yang nonton videonya Kevin, baik bacaan positif atau bacaan negatif, kalian bijaksana. Kalian belajar dari apa yang Kevin sampaikan, bukan Kevin menggurui atau apa. Karena pembacaan yang Kevin sampaikan itu menggunakan sebuah kesadaran, dan Kevin membaca juga menggunakan cakra mahkota ya. Jadi kalau misalkan ini benar-benar tema untuk kamu, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pencerahan untuk diri kamu. Karena Kevin gak berharap mau resonate atau enggak. Kevin gak berharap itu. Yang Kevin harapkan adalah ini berguna buat kamu dalam menyelesaikan permasalahan dan juga untuk membuka pola pikir. Oke. Untuk zodiaknya, ada zodiak apa yang muncul? Yang pertama adalah Aquarius, lalu selanjutnya di sini adalah Virgo, yang selanjutnya di sini adalah Leo, lalu di sini adalah Aries, lalu di sini adalah Pisces, lalu di sini adalah Capricorn, selanjutnya di sini adalah Cancer, lalu di sini adalah Taurus, ada Scorpio, dan yang terakhir di sini adalah Gemini. Ini beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Lalu untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama ada huruf F untuk Fanta, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf N untuk Nano, ada huruf T untuk Tango, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf D untuk Delta, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf C untuk Charles, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf L untuk Luna. Selanjutnya di sini ada huruf H untuk Hotel, lalu di sini ada huruf Z untuk Zero, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf V untuk Vera, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf J untuk Jamaica, ada huruf B untuk Bravo, dan yang terakhir di sini ada huruf I untuk Indonesia. Ini adalah beberapa inisial nama yang muncul untuk pembacaan kita kali ini, dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya.
Tekan tombol notifikasinya juga saat bagian biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Personal reading tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin ada di layar bawah ini. Nanti Kevin padu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja, Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye. Matai Masio.